Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon izin kita mulai saja ya, karena sudah terlambat 18 menit. Ini meskipun sudah diingatkan kembali di WA Group, kemudian juga ada beberapa yang japri karena memang tidak bisa. Jadi mohon berkenan nanti bagi Bapak Ibu yang merasa satu timnya ini tidak lengkap, nanti saling berbagi saja informasinya ya Bapak Ibu, supaya informasinya tidak berulang, karena kalau kita nunggu lengkap juga akan semakin siang nantinya mulainya. Baik, mohon izin siang hari ini, sebentar ya, ini agak sedikit ramai di sini. Suara saya terdengar kan ya Bapak Ibu ya? Terdengar, Bu? Oh iya, baik. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan ini tidak lama. Kok Pak Didi sebagai Bos ya? Enggak. Dalam waktu dekat, pelaksanaan bimbingan teknis implementasi penguatan kurikulum Merdeka, khususnya jenjang SMP, akan kita laksanakan bersama. Khususnya yang minggu depan akan berjalan, ini akan diawali oleh angkatan pertama, yaitu Region Banten, Region 1, 2, 3, Banten 1, Bandung, dan juga Region Banten 2. Nah, Bapak Ibu, sehubungan dengan hal itu, ada beberapa hal teknis yang kami ingin diskusikan bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Karena kemarin saat kegiatan pembekalan, kita baru fokus kepada materi yang akan disampaikan, mendengarkan materi-materi. Nah, hari ini rencananya kita akan agendakan secara teknis bagaimana nanti Bapak Ibu menyampaikan materi-materi itu di region masing-masing. Bapak Ibu, itu ya agenda pertama. Kemudian agenda yang kedua, Bapak Ibu, kita akan menyampaikan informasi terkait ada perubahan lokasi tempat kegiatan ya. Karena setelah dipetakan oleh tim dari Direktorat SMP mana yang lebih efisien secara transportasi pesertanya, maka ada 2 tempat nantinya yang akan kita alihkan, terutama untuk yang region Pontianak dan region Balikpapan. Ini akan kami tunjukkan perubahannya. Yang region Pontianak akan ditarik menjadi region Banten, kemudian yang region Balikpapan akan menjadi region Surabaya. Jadi seperti itu. Yang agenda ketiga, ini ada hal yang sifatnya administrasi secara keuangan, nanti akan disampaikan oleh, di sini sudah hadir Pak Leo. Pak Leo adalah sekretaris dari kegiatan di bidang pembelajaran dan penilaian Direktorat SMP. Baik Bapak Ibu, kita mulai diskusi pertama terkait dengan bagaimana nanti teknis pembagian tugas di region masing-masing ya Bapak Ibu. Kemarin saat pembekalan, kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk berkoordinasi di kelompok region masing-masing, kaitannya antara lain membagi siapa tugas menyampaikan apa, kemudian juga menyepakati skenario penyampaian materinya ini akan seperti apa di kelas masing-masing. Nah, setiap region seperti yang sudah disampaikan saat pembekalan, kami berharap ada koordinator narasumber di tiap region. Sementara untuk koordinator narasumber di tiap region yang sudah kami peroleh informasinya melalui WA Group, ini bisa terlihat di sini ya Bapak Ibu, sudah nampak di layar Bapak Ibu sekalian. Di region Bandung ini masih belum diputuskan siapa koordinatornya. Kemudian di region Balikpapan ini yang akan menjadi region Surabaya ya. Maaf, ini jadi Surabaya. Saya sekalian ubah dulu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mohon maaf ya kalau agak sedikit gaduh karena di sini semuanya sudah mulai masuk 100%. Banten 1, Banten 3. Nah, ini yang perubahannya. Bapak Ibu, kalau kita lihat ini region Surabaya 1, kemudian yang tadinya ini Balikpapan ya. Ini yang tadinya Balikpapan. Kemudian Banten 3 ini yang tadinya region Pontianak. Pontianak, di sini kita tulis gini dulu aja. Di region
di Region Surabaya 1 yang awalnya Balikpapan, kemudian Pekanbaru ini belum ada koordinator narasumbernya. Kemudian di Surabaya ini di angkatan yang terakhir juga Region 13, 14, 15, Surabaya 2 dan Surabaya 3 ya. Ini juga belum ada koordinator narasumbernya. Juga yang terakhir ini Region Jayapura, ini belum ada. Nah, kami Mbak Uci, Bu Ici, mohon maaf, boleh Ya. mohon direkam, Bu, sebelum lanjut lagi. Terima kasih. Nanti di itu Kak Isya dibantu akses rekam. Ya, baik. Terima kasih Bu. Sebentar. Recording in progress. Ya, ini sudah direkam ya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan koordinasi pembagian tugas nanti di tiap region. Bapak dan Ibu yang sudah disepakati menjadi koordinator narasumber di region-region, ada beberapa hal yang kami ingin minta tolong bantuannya, Bapak Ibu. Tugas dan tanggung jawab sebagai koordinator gitu ya. Barangkali ini memang tugas tambahan, tetapi kami sangat berharap sekali Bapak dan Ibu yang bertugas sebagai koordinator narasumber ini bisa membantu memaksimalkan kegiatan BINTEK di tiap regionnya. Bapak Ibu yang bertugas sebagai koordinator narasumber, tugas Bapak Ibu antara lain, yang pertama tentunya mengkoordinir pelaksanaan kegiatan BINTEK di tiap region, sesuai dengan tugas di region masing-masing. Mulai dari masalah pengaturan narasumber, bisa saja nanti pas hari H-nya kita sudah menyusun jadwal rundown-nya, materi apa-apa saja yang disampaikan secara berurutan. Tetapi nanti pas pada hari H-nya ada kalanya ternyata narasumber yang akan menyampaikan materi itu berhalangan untuk datang sesuai dengan jadwalnya. Nah, kami mohon nanti bersama-sama dengan tim panitia juga yang ada di sana, kemudian narasumber yang lain di sana, mengatur solusinya seperti apa kalau seandainya terjadi seperti ini. Seperti itu masalah penjadwalannya. Kemudian juga yang kedua, menyepakati bagaimana nantinya materi-materi ini disampaikan. Nah, Bapak Ibu, kemarin memang kita tidak menstandarkan dari 4 narasumber di tiap kelas, apakah nanti menyampaikannya itu secara bergantian atau setiap materi itu akan disampaikan secara tim teaching. Nah, ini mohon disepakati di masing-masing region saja, mana yang lebih efektifnya untuk nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan materi ini kepada peserta. Dan kami mohon nanti koordinator narasumber juga bisa membantu mematangkan ini mau seperti apa di tiap region akan disampaikan skenario-nya. Nanti didiskusikan bersama-sama dengan tentunya pimpinan dari koordinator narasumber di region tersebut. Kemudian yang ketiga, terkait dengan laporan, nantinya laporan dari kegiatan ini kami mintakan, formatnya akan segera kami share, format laporan. Setiap narasumber harapannya aktivitas belajar di kelas itu bisa direkam, dicatatkan maksudnya, untuk nantinya ini menjadi satu laporan utuh, dikompilasi oleh koordinator narasumber. Jadi meskipun Bapak Ibu tugasnya sebagai narasumber gitu ya, mohon nanti ada catatan-catatan, barangkali catatan-catatan hal yang penting yang bisa dilaporkan terkait dengan progres belajar peserta mulai dari materi pertama yang di kelas sampai dengan materi yang terakhir. Kalau untuk yang materi umumnya nanti dari tim panitianya bisa ikut bantu memberikan informasinya yang juga nanti akan diteruskan kepada koordinator narasumber untuk menjadi satu laporan. Ada beberapa LK di lagi nunggu ini. materi. Tadi ada pasien. Ya, tunggu ya. Suaranya bocor. Ada suara bocor. Ada suara bocor. Enggak, yang peserta Zoom. Kemudian ada LK juga Bapak Ibu yang kita jadikan sebagai output dari kegiatan. Tetapi sekali lagi
LK ini kami berharap bukan hanya sekedar administratif. Jadi dari LK ini harapannya kita bisa terkonfirmasi, bisa melihat apakah peserta semua sudah bisa memahami materi yang diberikan oleh narasumber dengan baik. Jadi LK ini tetap kami akan mintakan apapun itu adanya tetap dikumpulkan di tiap region karena ini akan menjadi bagian data awal bagi kami untuk nantinya juga memberikan kegiatan advokasi di tiap daerah, kegiatan lanjutan dari kegiatan Bintek. Kemudian juga termasuk RTL-nya, karena RTL ini juga akan menjadi tanggung jawab di kelas. Jadi RTL-nya juga kami berharap RTL ini satu untuk tiap kabupaten kota. Jadi mereka berkolaborasi, merancang bersama, Kasikur, pengawas, dan juga MKKS merumuskan bersama apa tindak lanjut yang akan mereka lakukan setelah kegiatan Bintek ini selesai. Ini juga bagian dari informasi yang penting bagi kami untuk saat kegiatan pembekalannya, pendampingannya nanti atau advokasinya nanti. Nah, ini membutuhkan kerjasama yang baik, koordinator bersama dengan para narasumber di tiap regionnya, saling berkolaborasi. Jika ada masalah atau ada kendala, kami berharap ini bisa dikomunikasikan bersama. Di setiap region juga nanti ada koordinator panitia untuk yang angkatan 1, untuk Banten 1 nanti ada Ibu Eli sebagai koordinator panitianya. Kemudian di region Bandung ada Mas Hendro, dan region Banten 2 ini ada saya sendiri. Jadi setiap region juga nanti ada koordinator panitianya, ada dari direktorat, sekaligus nanti membackup hal-hal yang terkait, misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul terkait dengan kebijakan. Kebijakan khususnya yang ini memang menjadi tanggung jawab di Direktorat Teknis khususnya Sekolah Menengah Pertama. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu, gambaran tugas yang nantinya kami harapkan ini bisa dijalankan secara efektif oleh kita bersama, oleh Bapak Ibu, khususnya para narasumber di kelas A dan kelas B ya. Kalau untuk narasumber di pleno, karena memang hanya mengampu materi pleno, setelah materi itu selesai, maka tugasnya selesai. Tapi kalau untuk di kelas A maupun B, ini materi-materi inti yang akan diberikan, dan kami ingin mengawal betul pemahaman peserta terkait dengan materi-materi yang diberikan di kelas masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu, disilakan untuk memantapkan bagaimana nanti pelaksanaan tugas Bapak dan Ibu di tiap region. Barangkali ada hal-hal yang ingin diinformasikan, disampaikan, ditanyakan, atau ada saran-saran supaya ini bisa berjalan dengan efektif dan lebih baik. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada hal yang ingin didiskusikan. Pak Rusdi ya, yang sudah resen, yang kelihatan di sini. Silakan Pak Rusdi. Belum keluar suaranya Pak Rusdi. Pak Rusdi posisinya sih sudah unmute ya, tapi nggak ada suara ya. Atau sambil menunggu Pak Rusdi, dari Bapak Ibu yang lain barangkali Pak Sohibun Obi ya, saya lihat sudah resen, disilakan. Nanti Pak Rusdi bisa mencoba kembali ya Pak, suaranya soalnya tidak keluar. Oke, baik. Terima kasih. Silakan Pak Sohibun. Terima kasih Bu Ci, suara saya terdengar? Halo? Terdengar Pak. Oke, baik. Bu Ci, saya ingin menanyakan sedikit Bu Ci mengenai pelaksanaan besok.
bagaimana dengan pelaksanaan di saat kita melaksanakan di kelas itu untuk daftar hadir, untuk materi mungkin apakah ada materi secara hard atau kita bagi secara soft saja atau daftar hadir ada hardnya kita soft saja. Jadi ada persiapan dari kita tim mungkin nanti kalau memang ada apa namanya kita butuhkan soft kita akan membuat softnya. Kita butuh hardnya hardnya akan disediakan oleh siapa gitu Bu Ci. Terima kasih Bu Ci. Terkait dengan daftar hadir, Bapak Ibu, nanti dari kepanitiaan yang akan menyiapkan. Jadi nanti memang kami butuhnya dalam bentuk cetak ya Bapak Ibu. Ternyata sekarang kalau bentuk kegiatannya itu offline, maka semuanya harus dalam bentuk cetak. Ini memang effortnya akan agak beda ini. Termasuk dari mulai administrasi pesertanya yang biodatanya seperti itu juga dimintanya cetak, kemudian juga LK-nya juga rupanya LK-nya itu nanti akan disiapkan dalam bentuk cetak. Hanya sertifikatnya saja yang akan diberikan dalam bentuk soft file. Termasuk tadi pertanyaannya Pak terkait daftar hadir ini juga cetak. Nah, kemudian terkait dengan rundown dari kegiatan Bintek. Kalau di panduan ini memang kami akan mencantumkan sesuai dengan jumlah harinya, ini 4 hari. Nah, saya izin buka kembali rondonya ya Bapak Ibu, kita akan lihat. Sebentar saya akan share dulu. Sudah nampak ya Bapak Ibu? Ya. Ini rondonya 4 hari. Jadi hari pertama ini kemungkinan murni seperti ini, maksudnya kita tidak akan sesuaikan gitu ya. Jadi seperti ini hari pertama dari mulai registrasi sampai dengan ke sesi malam. Kita upayakan sesi malam itu berakhir pada pukul 20.30 sebenarnya. Ini 20.45 itu ada sesi di mana mereka diberikan coffee break dulu sebelum nanti kembali ke kamar masing-masing. Ini hari pertama, jadi nanti kegiatan belajar itu selesai pada pukul 20.30. Nah, di hari kedua juga demikian. Di hari kedua, tetapi yang terkait dengan materi pleno itu sampai di hari kedua sesi jam kedua. Jadi, Bapak Ibu, mulai pada sesi coffee break, ini langsung mereka dipecah kelas, menjadi kelas A dan kelas B. Dan Bapak Ibu, kami berharap sudah siap, standby ada di kelas masing-masing. Nah, sesuai dengan arahan dari pimpinan Bapak Ibu, kami berharap meskipun Bapak Ibu nantinya semuanya ya, yang bertugas di kelas A maupun di kelas B akan mulai bertugas pada hari kedua di pukul 10, tapi harapannya minimal Bapak dan Ibu sudah hadir pada hari pertama malam. Karena nanti sebelum kegiatan dimulai, kegiatan di kelas dimulai, kita akan melakukan sekali lagi technical meeting yang sudah membicarakan lebih teknis lagi sesuai dengan kondisi region masing-masing. Jadi kami mohon nanti Bapak Ibu paling lambat hari pertama malam hari ini sudah bisa bergabung di region masing-masing. Nah, ini kembali lagi ke jadwal. Bapak Ibu mulai masuk pada pukul 10.15 di kegiatan kelas. Nah, ini juga sama, di hari kedua selesainya pada pukul 20.30. Nah, yang di hari ketiga, Bapak Ibu, di hari ketiga ini kan jadwalnya kita jadwalkan sampai 20.30. Tetapi ada kemungkinan ini kita akan padatkan. Jadi aktivitas di hari keempat, yaitu RTL, sekaligus nanti penutupan, ini akan kita tarik pada hari ketiga. Jadi ada kemungkinan nanti hari ketiga aktivitasnya ini akan sampai malam, sampai dengan penutupan di hari ketiga. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ini akan kita pakai. Ini akan kita pakai. Dan untuk nanti bagaimana Bapak Ibu menskenariokan di kelas, sebenarnya ini kita fleksibel saja sifatnya. Yang penting satu kelas dengan kelas yang lain itu masuk bareng, selesai bareng. Jangan sampai nanti ada satu kelas itu yang selalu keluarnya duluan. Kami berharap itu selalu bareng. Makanya nanti ini perlu dikoordinasikan kembali oleh para narasumber di tiap region. Artinya gini, setiap materi itu kan sudah punya jam-jamnya sendiri dan sudah kami rincikan rondonnya. Ada kemungkinan misalnya ketika di lapangan ternyata
untuk materi pembelajaran, ini hanya contoh ya. Untuk materi pembelajaran dan penilaian di region itu ternyata masih butuh yang lebih daripada yang sudah kita siapkan. Nah, artinya kan akan mengambil jam materi yang lain, yang sesama di kelas. Itu tidak masalah. Kami Bu Nur Hasana agak itu kali bisa dimut ya, Bu Nur Hasana. Bu Nur Hasana. Iya bocor. Maaf ya Bapak Ibu sebentar ya, ini soalnya suara bocornya agak noise. Nah, udah jernih. Ya, baik, makasih. Jadi Bapak Ibu sekali lagi terkait dengan rundown, ini idealnya seperti ini, kami membagi sesuai dengan jadwal yang ada di struktur program. Tetapi manakala Bapak Ibu melihat misalnya di kelas ternyata di bagian pembelajaran atau misalnya di bagian proyek masih membutuhkan waktu tambahan. Nah, disilakan Bapak Ibu atur akan mengambil jam yang ada di kelas di materi yang mananya. Seperti itu, yang penting adalah kita akan mulai bareng, mulai bersama, dan selesai itu bersama-sama. Seperti itu ya Bapak Ibu kira-kira. Pengaturan lebih teknisnya lagi, nanti kami berharap dari tiap region ini akan menyepakati. Sementara itu, Pak Obi. Baik, Ibu. Iya. Ya, Ibu. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang lain yang ingin. Boleh, Bu. Silakan Pak Mustafa. Oke, Bu. Tadi Ibu menjelaskan, mohon maaf ya Pak Rusdi ya, suaranya belum keluar Pak Rusdi. Oke, tadi Ibu menjelaskan terkait dengan LK harus cetak. Padahal ada beberapa yang sebetulnya LK itu akan lebih fleksibel ketika diketik gitu ya, pakai laptop. Makanya sebelum pertanyaan saya, apakah sudah bisa dipastikan peserta membawa laptop? Begitu itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan cetak itu apakah di sana akan disediakan printout begitu ya, sehingga tetap ngisi file begitu ya, tapi nanti tinggal dicetak saja, atau gimana sebetulnya Bu? Mohon konfirmasinya. Oke. Ya, baik. Maaf Pak, Pak Mustafa ini sambil menjawab ada teman yang ikut menanggapi. Oke. Baik Bapak, Ibu, LK ini akhirnya kita menyepakati kalau begitu supaya lebih fleksibel juga ya. LK dikumpulkan dalam bentuk sofa, nanti disiapkan untuk tempat menampung file-file itu. Urusan cetak nanti kami panitia yang mencetak saja setelah selesai. Enak malah kayak gini. Iya. Baik, makasih Pak Mustafa. Ibu. Makasih Pak Mustafa sudah mengingatkan. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, tetap semuanya dimotivasi untuk mau mengisi LK, karena kan Bapak Ibu tahu ya pesertanya itu ada yang struktural, gitu ya. Pokoknya kita dorong betul mereka mau mencoba, walaupun itu kita nggak ngelihat ini salah atau bagaimana ya, tidak ada yang salah. Yang penting mereka harus mencoba biar ikut merasakan dulu, saat nanti mereka menyampaikan informasi ini, meneruskan informasi ini juga kan mereka sudah mendapatkan pengalaman belajar. Apapun itu hasilnya, kita tidak melihat salah atau bagaimananya, yang penting mereka sudah mencoba, ikut belajar, dan LK ini sekali lagi sebagai bahan informasi bagi kami, mengkonfirmasi sudah sejauh mana pemahaman mereka, karena nanti ini akan kita intervensi lebih lanjut pada kegiatan advokasinya, kira-kira seperti itu. Ya, nanti Bapak Ibu juga mohon bersabar ya, agak ekstra sabar. Selama ini kami punya pengalaman menangani Kasikur, effortnya agak sedikit ini ya, sedikit menantang gitu ya, boleh dibilang. Ada yang tidak mau terlibat dalam kegiatan belajar, ada yang akan bolak-balik keluar masuk kelas seperti itu. Tapi kami mohon bantuan dari Bapak Ibu sekalian, para narasumber, terus dimotivasi agar mereka bisa mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Kami juga akan membantu terus memotivasi semuanya agar bisa ikut terlibat belajar dari awal sampai akhir. Terima kasih. Ada lagi? Mbak Uci,
Ya Pak, ini Pak Rusdi sudah bisa ya? Mbak Mas- Uci dengan Ya. dengan Bu Eli. Oh Bu Eli, iya. Silakan Bu Eli. Ya, terima kasih. Bu Eli Mbak udah Uci. selesai koordinasinya. Enggak, sore rupanya. Ya, silakan Bu Eli. Karena kan pembukaannya kan malam, tapi sebelum pembukaan katanya. Apa namanya? Menambahkan saja barangkali Bapak Ibu, apabila ada usulan ataupun usulan skenario atau penyesuaian perubahan jadwal dan sebagainya, mohon Bapak Ibu narasumber tidak langsung memutuskan sendiri, tetap berkoordinasi dengan kami selaku penanggung jawab dan panitia di sana, agar apakah kita sepakat atau tidak. Jadi intinya segala sesuatunya tetap harus sepengetahuan dan sepemikiran, sependapat kita semua. Begitu juga apabila ada usulan penyesuaian dari kami akan berkoordinasi dengan Bapak Ibu. Sebaliknya apabila ada usulan dari Bapak Ibu, harus dikoordinasikan juga pada kami. Agar kita tidak ada yang di lapangan malah tidak tahu apa-apa loh, tiba-tiba berkembang improvisasi seperti apa. Maka dan nanti untuk koordinasi teknis, seperti yang dibilang Mbak Uci tadi, kita akan sangat tentatif. Apabila dibutuhkan, kita melihat perkembangan yang ada, mungkin kita by proses menjelang istirahat kita perlu koordinasi sebentar, misalnya menyikapi peserta dan sebagainya. Kemudian apa tadi satu lagi lupa tadi. Jadi lupa nih. Berapa kata dibantu nih. Ada jadi lupa deh terus. Aduh. Jadi lupa. Akibat begadang sampai jam 3 pagi ini. Makanya kata Roma Irama, begadang jika ada waktu perlunya. Habis mengerjakan sesuatu yang urgent. Ya, nanti, ya intinya seperti Sambil jalan nanti Oh barangkali. ya, ini baru ingat. Jadi untuk terkait ice breaking itu diperlukan, tetapi Bapak Ibu, kita melihat situasi dan kondisi. Jangan sampai waktu tinggal sedikit kita kelamaan ice breaking-nya. Udah gitu jangan terlalu banyak mungkin aktivitas-aktivitas di luar substansi yang terlalu menyita waktu. Jadi kita fokus pada bagaimana materi ini bisa tersampai dengan baik, target-target bisa tercapai, dan peserta bisa paham. Selingan boleh dilakukan, tapi kita tetap dengan pendekatan andragogi. Saya pikir ini hanya mengingatkan saja pendekatan kita andragogi, dan kita tidak memperlakukan mereka sebagai siswa. Udah gitu, mohon kalaupun ada ice breaking yang praktis, yang tidak terlalu banyak menghabiskan waktu, bernyanyi, joget, dan sebagainya. Intinya seperti itu, kita maksimalkan waktunya untuk materi. Seperti itu penambahannya Mbak Uci, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eli, Bapak Ibu. Jadi penekanannya sekali lagi apa yang tadi disampaikan oleh Bu Eli, apapun itu nanti usulan ataupun ada hal lainnya harus disepakati dulu dengan tim yang ada di region, baik oleh koordinator narasumber maupun oleh koordinator panitia yang ada di tiap region ya, dari perwakilan direktorat. Terkait dengan ice breaking juga seperti itu, silakan untuk keperluan relaksasi selama kegiatan, tetapi mohon yang dipilih betul, tidak memakan waktu yang panjang ya, sehingga yang intinya nanti akan terkabur, waktunya akan berkurang. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan? Ini sambil saya minta tolong untuk region yang belum ada koordinatornya, kalau seandainya memang tidak ada usulan, maka kami yang akan menetapkan ya. Kami belum, mohon maaf, kami belum mengenal dengan baik satu persatu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi makanya kemarin kami mohon bantuannya, silakan disepakati siapa yang akan menjadi koordinatornya. Khawatirnya nanti ada orang yang lebih tepat sebenarnya, tapi kami tidak tunjuk gitu. Makanya kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk memilih. Tetapi kalau sampai dengan minggu ini yang region masih kosong, koordinatornya belum ada, maka kami akan tetapkan siapa yang menjadi koordinatornya. Itu ya Bapak Ibu. Pak Rusdi, sudah bisa belum Pak Rusdi? Di chatting aja Pak Rusdi. Iya. Atau join lagi pakai ini Pak Rusdi, join lagi pakai handphone. Mungkin. Suaranya keluar apa namanya? Tapi nggak ada. Join pakai handphone aja, nanti audio in-nya pakai yang di handphone. Iya, makanya nih kita mau offline nih Binteknya, takut kayak gini nih, ada gangguan jaringan atau apa gitu. Bapak Ibu yang lain disilakan kalau masih ada. Ini yang di chat sudah saya jawab ya.
daftar narasumber juga tinggal di itu aja ya Bapak Ibu, link yang sudah kami berikan di grup, updatingnya juga bisa secara otomatis karena kami berikan linknya ya. Oke. Iya, sudah, ini saya share lagi. Nih, Oh iya, terima kasih. mumpung sudah saya dibantu. lagi buka. Terima kasih Pak Mustafa. Ya, jadi Bapak Ibu tidak perlu kami infokan apa namanya berulang-ulang filenya karena ini sudah berupa link. Nanti kayak tadi region Pontianak berubah, region Balikpapan berubah gitu. Itu juga sudah terupdate di dalam link ini ya Bapak Ibu. Paling nanti kami tinggal notifikasi aja. Bapak Ibu ada perubahan region seperti tadi. Nanti Bapak Ibu tinggal cek kembali. Bu Uci, punten Bu. Ya Pak Kodri Bu. Kodri. Oh Pak Kodri, ya Pak Kodri silahkan. Mohon izin Bu Uci, Bu Eli, Assalamualaikum. Sebelumnya Bu Uci, terima kasih udah di-invite juga. Hari ini juga teman-teman dari PMM juga hadir Bu, ada Mbak Lasti, Mbak Faida, Mbak Eva juga nanti yang akan mewakili ke tiap region. Nah, kalau dilihat di rundown ya Bu, untuk PMM sendiri kan hari pertama di malam hari ya Bu Uci, ada 1 jam aja. Nah ini seperti yang udah kita berikan sebelumnya Bu, nanti mungkin karena memang waktunya juga cuma sejam dan akan ada nanti mungkin praktek dan sebagainya, kami mohon bantuannya Bu buat narasumber lainnya juga ataupun panitia agar bisa fleksibel juga nanti ketika kami mempraktekkan ataupun mengenalkan mungkin bisa dibantu juga langsung di pesertanya Bu Uci di tengah-tengah seperti itu mungkin Bu Uci. Baik, Mas Kodri, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, ini juga pentingnya ya, Bapak Ibu, kita semua sudah hadir di hari pertama ya, jadi bisa saling kolaborasi, membantu narasumber yang lain yang terkait dengan materi PMM. Memang ini karena akan ada simulasi ya, Mas. Ini apa sih? Formulir coba. Bocor. Ya, bocor di itu dulu, di mute dulu. Sudah di mute ya. Ya, baik. Baik Bapak Ibu, nanti Mas Kodri selain panitia, kami juga ingin mengajak Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat, ikut nantinya kita menyebar, mendampingi peserta yang ingin mencoba ya ketika contohnya saat simulasi ya Mas Kodri ya. Betul Bu Uci. Nah Bapak Ibu dari pelatih ahli kan juga sudah pernah mencoba ini ya tentunya. Jadi kami berharap juga Bapak Ibu berkenan nanti ikut mendampingi saat materi PMM ini. Oh ya Mas Kodri, seandainya ada sedikit apa namanya mau ngambil di jam ini sengaja ditaruhnya di akhir. Khawatirnya nanti misalnya kurang gitu nggak apa-apa, yang penting jangan sampai lewat jam 9 gitu ya Mas Kodri ya. Siap Bu Uci. Nah, ini masih prokes. Siap Bu. Kita usahakan memaksakan dengan waktu yang diberikan aja Bu Uci. Ya, Mbak Uci. Iya Bu, silakan. Ya, izin mengingatkan lagi saja untuk terkait dengan pertanyaan Mas Kodri juga Bapak Ibu yang Silakan Bu khususnya. Eli. Kenapa? Enggak, ini Kak Isya mengingatkan PA itu belum punya akun belajar ID. Kan bisa bikin ya Mas Kodri ya? Belum punya, setahu saya udah punya. Sudah punya Bu, sudah punya. Sudah punya. Oh, soalnya ada yang belum punya di datanya Kak Isya. Ya, silakan Bu Eli. Oke. Karena tadi itu ya terkait dengan pertanyaan Mas Kodri tadi, juga khususnya untuk Bapak Ibu pemateri pleno, kami mohon bisa hadir kalau paling lambat jam 1 sudah ada di hotel. Kalau untuk pemateri kelas, paling lambat malam tadi sudah disampaikan Mbak Uci, paling lambat malam sehingga kita bisa koordinasi. Tetapi kalau pemateri pleno sebelum jam 2, paling lambat jam 1 sudah di lokasi. Jadi tinggal menyesuaikan saja kalau besok kebetulan jalan darat ya. Nanti yang penerbangan yang melalui penerbangan itu perlu disesuaikan jadwal penerbangannya penerbangan pagi hari. Mengapa saya katakan demikian? Karena untuk pembukaan terkadang sangat besar kemungkinan bergeser. Di jadwal di rundown memang jam 2. Tetapi praktiknya itu tergantung dari pejabat kita, pimpinan kita, eselon 1, eselon 2. Biasanya mereka bisanya malam ya pembukaan malam. Akhirnya materi plenonya maju. Kita mulai jam 2 sudah main gitu materinya. Jadi di hari pertama khususnya sangat besar kemungkinan materi itu akan sangat dinamis, jamnya akan bergeser. Yang pasti jam 2 kita sudah masuk ke materi.
Apakah itu pembukaan ataukah materi pertama dan seterusnya. Jadi kami mohon Bapak Ibu tidak hadir hanya pada jam di mana jadwal tertulis pada jam itu, terutama yang pemateri pleno. Seperti itu Mbak Uci. Terima kasih. Terima kasih Bu Eli. Ya, terima kasih sudah diingatkan karena memang akan dinamis sekali ya seperti yang Bu Eli sampaikan. Apalagi kan pejabat itu ada banyak urusannya ya seperti yang kita tahu bersama. Jadi alangkah baiknya kami berharap sudah ada di awal mulai pukul 2 lah sudah ada di tempat ya Bapak Ibu yang di materi pleno. Untuk Bapak Ibu yang koordinator narasumber juga kami berharap jam 2 sudah bisa sama di tempat kegiatan sudah hadir gitu ya. Ini mohon sekali bantuannya supaya bisa nantinya kalau ada hal-hal apa yang perlu diselesaikan ini kita bisa berdiskusi bersama dengan koordinator narasumber. Bapak Ibu ada lagi yang lain? Sudah bisa kedengar nggak ya suara saya, Bu? Sudah, Pak. Sudah bisa. Ini ganti device atau apa nih? Enggak, saya pakai mikrofon sekarang. Pakai headset, Bu. Coba. Oke. Terima kasih Bu Uci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini warahmatullahi terkait dengan RTL ya Bu ya. Itu di materi BIMTEK itu ada formatnya. Nah, itu masih kosong ya Bu. Apakah tidak sebaiknya format itu supaya komitmennya bisa berlanjut ditandatangani oleh pihak-pihak yang membuat di dinas kabupaten masing-masing Bu, bersama dengan perwakilan dari pihak direktorat gitu, supaya seperti pada kegiatan dulu, kegiatan sekolah bermutu itu terlaksana gitu. Jadi ada komitmen mereka untuk melaksanakan, terikat. Gimana Bu kalau seperti itu? Maaf Pak, saya komentari. Jadi gini Pak, kami pernah melakukan hal seperti itu ya di beberapa BIMTEK, tapi juga tidak ada buktinya kalau mereka melakukan itu sesuai dengan yang mereka tulis. Lagi pula kalau misalnya harus ditandatangani, kesulitan kami adalah kami harus mencetak, sedangkan pesertanya sendiri lebih dari 20 kabupaten kota. Jadi kami sendiri karena banyak urusan administrasi agak kesulitan Pak, kalau misalnya memang harus dicetak dan harus ditandatangan. Jadi sepertinya tidak perlu seperti itu ya. Begitu Pak Rusdi. Oke, makasih kalau gitu. Emang cukup di ya. Terima kasih. Ya cukup dengan semoga dilakukan. Semoga saja ya gitu. Amin. Ya, makasih. Itu aja dari saya. Baik, Pak Rusdi, usulannya sangat baik ya. Nanti coba kita ini dulu ya Kak Isa ya. Mana yang lebih yang memungkinkan gitu ya. Memang komitmennya sih pengennya ini dijalankan gitu ya. Terima kasih Pak. Nanti untuk keputusannya kami sampaikan dulu ke pimpinan. Ini baiknya tetap seperti ini atau supaya lebih kuat lagi dengan ada tanda tangan gitu ya dari semua pihak. Makasih Pak Rusdi sudah diingatkan ya. Ya, makasih sama-sama Bu Uci. Ya. Ya, terkait usulan Pak Rusdi, izin merespon juga. Barangkali seperti ini saja supaya praktis. Tanda tangan dari masing-masing peserta saja. Di situ ada nama, tapi tanda tangannya tanda tangan digital. Dia tinggal bikin tanda tangan di foto dalam bentuk image, udah di crop ditempel saja di LK tersebut. Dikumpulnya dalam bentuk file aja bisa Bu ya, itu ya, seperti itu. Nggak harus dicetak Bu. Iya, dalam bentuk soft file, jadi tinggal dia bikin tanda tangan di foto, tinggal di copy paste aja jadi tidak perlu dibawa pulang, jadi langsung saat itu pada saat mengumpulkan sudah ada tanda tangannya. Barangkali itu solusinya. Ya, saya khawatir kalau hanya sekedar mereka itu membuat RTL tanpa ada tanda tangan mereka, apapun bentuknya, digital atau apa, mereka seperti merasa ini hanya latihan membuat RTL gitu. Nah, saya khawatirkan gitu. Jadi pengikatnya nggak ada gitu. Itu aja saya makasih. Jadi Pak Rusdi, ya bisa jadi nanti seperti itu ya yang tadi disampaikan oleh Bu Eli. Nanti kami akan pastikan dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti akan kami sampaikan informasinya melalui WA Group. Tapi usulan-usulannya ini tentunya usulan yang baik. Ada lagi Bapak dan Ibu
yang ingin menyampaikan? Pak Mustafa, ini kepencet lagi atau? Ya, Bu, saya memang pengen bertanya. Oh iya, silakan Pak Mus. Bu, terkait dengan pengalaman pribadi sama teman-teman PA ketika praktek untuk penyusunan kos, begitu ya, itu apa namanya ya, kadang ada beberapa yang nggak bisa selesai di saat itu juga. Apakah dimungkinkan nanti dikumpulkan 2 minggu lagi ya, atau gimana Bu solusinya? Ya, Pak Mustafa, bukan hanya kos ya. Nanti yang RTL juga begitu. Pastinya kan dia juga butuh apa namanya diskusi dengan pihak yang lebih banyak lagi di daerah barangkali ya, pimpinannya barangkali. Nah, ada beberapa materi yang memang yang kalau sebentar ya. Yang setahu saya kalau kos itu nggak benar-benar nyusun KOSP-nya, Pak. Jadi insya Allah bisa selesai di situ. Tapi yang tidak bisa selesai barangkali kalau kami lihat dari bentuk LK-nya itu di RTL saja, Pak. Kalau yang lainnya tidak sampai membuat KOSP-nya, Pak. Ya, jadi kalau yang lainnya termasuk juga di pembelajaran, kemudian di materi proyek itu kan tidak membuat desain proyeknya di situ ya. Paling ada part-part, bagian-bagian, tapi itu pun yang kami lihat bisa selesai di situ gitu ya. Kecuali kemungkinan RTL, yang kemungkinan memang barangkali tidak bisa tuntas di situ. Nanti kami akan berikan tenggang waktu, tapi biasanya juga tidak lama ya, supaya nanti tidak tertimpa dengan aktivitas yang lainnya, takutnya nanti lupa gitu. Nanti kami akan berikan batas waktu. Misalnya paling lambat itu 1 minggu setelah kegiatan ini berakhir, supaya mereka juga bisa melaporkan dulu, menyampaikan dulu, barangkali ada masukan di daerah-daerah, dan kami akan berikan linknya supaya mereka bisa upload kapan saja perubahan-perubahan yang sudah mereka lakukan setelah kembalinya dari kegiatan BIMTEK. Kira-kira seperti itu, Pak Mustafa. Baik. Bapak Ibu yang lain, kalau sudah tidak ada hal teknis yang ingin didiskusikan, ini dari teman-teman keuangan, ada informasi yang ingin disampaikan. Oh, ini masih ada Pak Henry ya. Pak Henry ingin menanyakan sesuatu. Silakan Pak Henry. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, terima kasih Mbak Uci. Nah, ini kereta ya Pak Henry ya? Masih ada yang bocor ini, Pak Patang Jawa ini. Oh, iya lagi. Oke. Sebentar dibantu mute sama teman-teman. Oke. Baik, ini saya juga berbagi pengalaman ya praktik baik berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang biasa kami lakukan oleh PA, yaitu lupa karya dan sebagainya. Ya. Nah, ini biasanya itu kami itu terhitung itu H-1, H+1. Dalam artian begini, ketika kita dapat jadwal itu 4 hari, maka apakah terhitungnya H-1 atau H-1 plus H+1 seperti itu. Makanya kan ini berkaitan dengan mekanisme keuangan. Nah, yang kedua ya ini juga mungkin menjadi tanda tanya besar pada teman-teman PA. Kira-kira ini nanti HR-nya per JP itu berapa? Ini perlu dijelaskan karena kan kemarin waktu kami ngobrol di depan kolam renang itu sempat bertanya-tanya, kayak nggak ada yang berani lah. Ini saya memberanikan diri untuk bertanya. Terima kasih Mbak Uci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Henry, kalau begitu ini saya serahkan Pak Leo. Pak Leo, monitor Pak Leo, sepertinya sudah sudah ke bagian keuangan ya. Silakan Pak Leo. Baik, Cik, terima kasih. Selamat siang Bapak dan Ibu. Saya ingin berusaha untuk menjelaskan terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai pelaksana Direktorat SMP, kewajiban kita kepada Bapak dan Ibu sebagai narasumber di dalam pelaksanaan kegiatan BIMTEK ini. Yang pertama terkait dengan biaya transport. Yang jelas kita akan membayar biaya yang dikeluarkan di dalam perjalanan sesuai dengan bukti atau kwitansi yang ada. Seperti tiket pesawat atau tiket kereta atau apapun yang sifatnya memang itu dikeluarkan untuk
melakukan perjalanan itu harus dilakukan dan dibuktikan dengan tanda bukti kwitansi. Memang kita memahami mungkin banyak hal yang menjadi kendala di dalam mengumpulkan bukti-bukti tersebut. Tetapi dengan semakin majunya teknologi yang ada sekarang, semua itu bisa kita lakukan men-scroll, memfoto atau dengan cara apapun, sehingga bukti tersebut bisa diserahkan kepada teman-teman panitia sebagai nanti pengganti di dalam pengeluaran yang Bapak dan Ibu telah keluarkan. Karena itu adalah hal yang memang wajib harus kita penuhi. Karena itu adalah memang biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh Bapak dan Ibu, baik menuju tempat kegiatan sampai kepada kembali ke rumah masing-masing. Itu yang terkait dengan biaya perjalanan. Yang kedua, yang seperti tadi Bapak tanyakan terkait dengan honor, memang kita di dalam kegiatan ini kita memberikan honor dalam bentuk jasa profesi kepada narasumber yang mengisi semua aktivitas di dalam pelaksanaan bimbingan teknis ini. Nah, masalah jumlahnya honor dan yang kita berikan itu terkait dengan aturan yang ada di kita. Itu yang pertama. Aturan yang pertama aturan. Yang kedua dengan tidak semua unit kerja itu memiliki aturan ketetapan membayar itu yang seragam. Semua itu disesuaikan dengan dana atau pagu yang ada di dalam anggaran di dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Jadi yang jelas kita tetap membayar sesuai dengan apa yang telah Bapak lakukan di dalam melakukan pekerjaan. Umpamanya dalam BIMTEK ini ada 24 jam di dalam 4 hari. Dari 24 jam itu nanti akan kita rinci mana yang pleno, mana yang pembukaan, mana yang penutupan, dan mana yang sifatnya kelas. Itu nanti ada hitungannya. Nanti teman-teman kami di keuangan yang akan melaksanakan penghitungan tersebut, dan itu nanti akan dibayarkan kepada Bapak dan Ibu. Dan saya yakin itu pasti tidak mengurangi hak yang Bapak, Ibu harus dapatkan. Karena kita membayarkan itu sudah pasti di atas rata-rata minimal. Jadi harapan kami, yang pengalaman kami selama ini, di dalam pembayaran jasa profesi kepada narasumber yang telah kita lakukan, itu tidak menjadi hal yang menjadi masalah besar, dan itu nanti apabila memang ada sesuatu yang mungkin masih mengganjal di hati Bapak atau Ibu, Bapak tanyakan langsung ke kami, dan nanti kami menjelaskannya kepada Bapak dan Ibu secara lebih jelas lagi aturannya. Kami tidak bisa menjelaskan di sini, karena kami akan melihat lagi nanti siapa saja yang orang-orang yang akan mengisi secara penuh di dalam 4 hari, mungkin ada yang hanya 1 hari, dan itu kan tergantung kepada jam yang Bapak Ibu mampu di dalam memberikan materi dalam pelaksanaan BIMTEK. Jadi pembayaran honor ini, jasa profesi ini, pasti akan disesuaikan dengan pertama tadi dengan aturan, yang kedua dengan kemampuan pembiayaan kami, dan yang ketiga adalah kita juga akan menerima masukan ataupun hal-hal yang dapat mengganjal di dalam pembayaran jasa profesi yang kami lakukan kepada Bapak dan Ibu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan sementara saat ini, karena kita juga masih menghitung, masih melihat siapa saja nanti yang mengisi full di dalam 4 hari, siapa saja yang mengisi 1 hari, dan semua itu nanti akan ada hitungan jamnya dengan jumlah jam pelaksanaan di dalam BIMTEK selama 4 hari. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu untuk sementara, dan mudah-mudahan ini sedikit dapat membantu Bapak dan Ibu, dan dapat Bapak Ibu mengerti, dan kami yang jelas kami akan selalu menerima
masukan dari Bapak dan Ibu apabila nanti di dalam pelaksanaannya masih ada hal-hal yang mengganjal, baik di dalam pembayaran biaya perjalanan Bapak dan Ibu maupun biaya honor jasa profesi kepada Bapak dan Ibu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mau Ci? Pak Leo, iya Pak Leo suaranya nih agak putus-putus. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menangkapnya clear apa enggak? Bapak Ibu, di tempat Bapak Ibu jelas atau tidak tadi? Jelas Bu, jelas. Ya. Jelas. Berarti memang jaringan di sini ya. Oke. Ini ada beberapa yang ingin menanyakan Pak Rizal, kemudian Bu Nur Hasanah. Barangkali Bu Nur Hasanah dulu baru Pak Rizal ya. Disilakan. Baik, terima kasih Bu Uci. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Ibu. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Saya agak terlambat ini mengikuti Zoom ini. Saya khawatir pertanyaan saya sudah sempat dibahas sebelumnya. Namun saya akan kembali. Tadi pagi kalau tidak salah atau kemarin ya saya lupa, ada usulan dari Pak Iswoyo terkait dengan jadwal penyampaian BK, Bu Uci. Kami sempat diskusi. BK ini kan artinya sesuatu yang nantinya akan mensupport satuan pendidikan gitu ya. Jadi kami usulkan dari BK ini setelah ini kan kalau di jadwal yang Bu Uci berikan itu BK di awal ya gitu. Baru mulai terus langsung materinya BK gitu. Bagaimana kalau usulan kami itu BK itu justru setelah materi-materi yang terkait dengan kurikulum Merdeka sampaikan, baru di endingnya ada materi BK karena program BK itu kan supporting dari apa yang akan dilakukan di kurikulum Merdeka ini gitu loh ya. Itu usulan yang pertama atau pertanyaan yang pertama. Yang kedua tadi terkait dengan penjelasan dari Pak Leo ya. Tadinya saya nggak mau bertanya tapi jadi bertanya. Kan tadi katanya penghitungannya siapa yang ngisi penuh, siapa yang tidak 4 hari. Nah, pertanyaan saya, kita kan tim teaching nih, ya kan, berempat gitu. Nah, ketika menyampaikan materi itu, mungkin ada satu orang menyampaikan materi secara full, misalnya materi KOSP misalnya. Sementara yang lain misalnya mendampingi atau membantu secara teknis. Nah, apakah yang dihitung itu yang menyampaikan materi saja, ataukah kita sebagai sebuah tim teaching di situ yang dianggap mengisi materi secara penuh begitu? Itu pertanyaannya Bu Uci. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur Hasanah menanggapi usulan yang pertama ya, Ibu. Bagaimana Bapak Ibu kalau saya setuju saja tidak apa-apa. Sebenarnya di awal juga bisa, di akhir juga bisa ya. Kalau misalnya memang ini lebih efektifnya di akhir, mungkin sebelum RTL ya Bapak Ibu ya Bu Nur Hasanah ya. Tidak masalah. Nanti kita akan Iya di RTL. Jadi biar kita masuk dulu ke ininya ke materi intinya gitu ya. Baik, Bu Hasanah. Baik, nanti kami akan sesuaikan juga di panduannya. Ya. Untuk yang pertanyaan kedua, Pak Leo, silakan ditanggapi, Pak Leo. Bentar ya, Bapak Ibu nih jaringannya agak susah nih. Saya colek dulu Pak Leo ya, sebentar ya. Biar sekalian aja Bu, jawabannya tambah aja pertanyaan.
Ini Pak Leonya, Bapak Ibu nih. Saya bawa nih Pak Leonya. Soalnya sinyalnya susah nih. Pak Leo, Bapak Ibu, ini Pak Leo. Salam kenal Pak Leo. Sama-sama Pak. Bu Nur Hasanah. Baik Pak. Tadi yang menanyakan Bu Nur Hasanah ya. Iya Pak Leo. Ya, gini Bu. Kita kan ada kegiatan itu kan 4 hari, ada yang hanya mengisi hanya 2 jam saja mungkin pleno Bu ya. Dan mungkin ada yang 3 jam atau 1 jam Bu ya. Itu kan hanya 1 hari Bu hitungan kita. Jadi tidak sampai dengan 4 hari pelaksanaan yang bersangkutan berada di sana. Nah, di dalam pembayaran kepada mereka, ya kepada Bapak dan Ibu yang mengisi jam seperti itu sudah ada ketentuannya di dalam perhitungan pembayaran honor kepada Bapak dan Ibu sebagai narasumber. Dan ketentuan itu kita mengambil kebijakan yang memang cukup bijak dalam arti begini. Kalau mengisi 2 jam atau kalau secara hitung-hitungan itu kan mungkin akan kecil. Tapi kan kita tidak mungkin memberikan hal seperti itu terlalu kecil. Artinya apa? Ibu jauh-jauh atau Bapak jauh-jauh dari Jakarta, pergi ke satu tempat yang ada di luar Jawa, itu memberikan honor tersebut mungkin hanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kita juga mungkin agak sungkan dan agak apa ya? Mungkin agak kurang tepat lah. Jadi mungkin nanti ada sesuatu yang memang kita mengambil kebijakan di dalam pemberian jasa profesi ini agar apa yang dilakukan Ibu atau Bapak dengan menjalankan waktu yang hanya 3 jam atau 1 hari itu bisa secara ukuran nilai itu bisa sebanding lah. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi nanti makanya kita akan melihat kasus per kasus daripada masing-masing narasumber yang ada di dalam kegiatan tersebut. Jadi tadi saya katakan, saya tidak akan mengatakan besaran biayanya di sini, karena saya akan melihat lagi nanti dari 24 JP itu, siapa yang mengisi full dalam arti mengikuti ke 4 hari penuh kegiatan, dan siapa yang hanya 1 hari. Itu akan kita bedah lagi, sehingga nanti kita di dalam memberikan jasa profesi itu minimal sudah memberikan rasa kebijakan dan keadilan buat Bapak dan Ibu di dalam mengisi materi kegiatan BIMTEK ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu. Terima kasih Leo. Terima kasih jawabannya. Ya, makasih Bu Nur. Ini masih ada Pak Rizal yang ingin menanyakan. Silakan Pak Rizal. Ya, baik Ibu. Terima kasih. Mungkin hampir sama juga pertanyaannya. Mudah-mudahan suara saya jelas. Kalau tidak salah saya mendengar di saat BIMTEK calon narasumber di Jakarta kemarin, bahwa setiap narasumber ini mendapatkan 17 JP dalam menyampaikan materi. Nah, apakah nanti dalam proses pembayarannya kita mendapatkan 17 JP atau memang seperti yang disampaikan oleh Bapak barusan, bahwa memang siapa yang banyak mungkin menyampaikan, berarti mereka yang lebih banyak mendapatkan syafaatnya. Artinya mungkin kita bisa berbagi sebelumnya, nanti mungkin kita bisa berbagi 17 JP itu dalam satu lokal, kita misalnya ada 5 orang atau 6 orang. Mungkin bisa kita berbagi 4 JP per orang. Seperti awal tadi disampaikan, itu kan dalam desain pembelajaran bisa disesuaikan, bisa tim teaching, bisa dibagi menurut per materi. Misalnya di suatu daerah akan dibagi menurut materi, siapa yang menyampaikan apa.
Sehingga dalam pembagian JP nanti kalau misalnya 17 JP si A akan mendapatkan 5 JP ataupun yang lain mendapatkan JP, apakah seperti itu atau bagaimana? Begitu Pak, Bapak Ibu pertanyaan saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, baik. Terima kasih Pak Muhammad Rizal. Nanti ditanggapi Pak Leo. Tapi sebelum Pak Leo menanggapi, mohon izin. Tadi ada pertanyaan yang belum terjawab ya terkait dengan kehadiran Bapak Ibu. Apakah harus datang di hari sebelumnya dan setelah plus 1 hari setelahnya gitu ya Bapak Ibu. Sesuai dengan undangan kalau kami kegiatan ini 4 hari, jadi Bapak Ibu datang di hari sesuai dengan undangan. Kalau misalnya Bapak Ibu khawatir nanti akan terlambat datang lebih awal pagi hari, tidak apa-apa, nanti kami akan upayakan ya, kami akan upayakan ada beberapa kamar yang barangkali bisa early check-in untuk menampung Bapak Ibu sekalian beristirahat. Namun ketika nanti misalnya pahit-pahitnya, ini ngomong pahit-pahit ya, pahit-pahitnya tidak ada ya, kami berharap Bapak Ibu bisa menunggu bisa bergabung di ruang sekretariat untuk menunggu kegiatan berjalan. Jadi kegiatan ini 4 hari, Bapak Ibu diakomodirnya juga 4 hari ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan hari yang ada di undangan. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Sebentar ini Pak Leo masih online, nanti akan ditanggapi oleh Pak Leo. Tapi saya ingin men-share juga alur transportasinya ya. Biar ini karena ada yang menanyakan di chat. Bentar ya. Saya akan ini dulu. Ini ketentuan pembiayaan untuk transportasi. Iya, makanya tadi saya pas lihat nama-namanya. Saya juga nggak pernah ngomong gitu, kan bisa hati-hati gitu. Karena kita di dalam sendiri kan ini saya chat ya. Mendapatkan secara fix semua. Terus terang kita juga sampai nanti saya menentukan ini, tapi kesepakatan itu nanti Bapak Ibu di chat ini hal-hal yang di luar dari honor ya, yang kami share terkait dengan akomodasi dan juga transportasinya Bapak Ibu. Tiket pergi dan pulang ini kami harap sudah disertakan, khususnya tiket pulang, karena memang kami ketentuannya apabila misalnya peserta itu baru membeli tiket perginya, narasumber baru menyerahkan tiket perginya saja. Tiket pulang itu belum ada, sampai dengan hari mendekati penutupan kita minta juga belum ada, maka nanti kebijakannya dari keuangan akan dicek di jadwal penerbangan hari itu, misalnya ke kota Bapak Ibu berasal, ini akan dicek dan kami akan ambil harga tiket penerbangan yang terendah dia. Jadi kita akan cek di Traveloka, kita akan ambil dengan harga yang terendah. Jadi maka dari itu mohon kerjasamanya Bapak Ibu yang menggunakan tiket pesawat. Ini sudah disertakan tiket pergi dan pulang. Kita sudah fix ya Bapak Ibu. Kita akan mulai di hari pertama. Itu selalu di hari Senin ya, kebetulan jadwalnya semua dimulai dengan hari Senin, kemudian kepulangannya karena kita akan tuntaskan di hari ketiga, yaitu di hari Rabu malam, sehingga Bapak Ibu sudah bisa kembali ke tempat masing-masing di hari Kamis. Jadi mohon kerjasamanya tiket pergi dan pulang ini disertakan. Untuk yang lain-lainnya, perjalanan Bapak Ibu misalnya dari tempat Bapak Ibu ke bandara, ini kan ada yang menggunakan misalnya taksi ya, atau alat transportasi lainnya yang bukan charter ya Bapak Ibu, kami juga minta ada bukti pembayaran ya, bukti pembayaran yang menggunakan transportasi pakai online juga kan bisa ya dimintakan, biasanya via email tuh kalau kita misalnya mau mendapatkan bilnya. Jadi perjalanan darat pun ini kami minta bukti-bukti pembayarannya karena akan dibayarkan at cost ya, sesuai dengan yang dikeluarkan. Pak Leo, ini ada yang tadi tanya lagi terkait dengan Pak Muhammad Rizal ya.
terkait dengan masalah JP-JP-nya dibagi atau gimana gitu. Karena kolaborasi satu kelas itu kan berempat ya, mengampu 17 JP. Apakah memang harus dibagi tiap orang sekian JP? Nanti kan realnya mereka tim teaching 17 JP itu berbagi untuk pembayaran honornya seperti apa. Jadi aku bilang tadi, Baik Pak, terkait dengan jumlah JP yang diampu lebih dari 1 orang, mungkin 4 orang dalam satu kelas, kita kan juga melihat Pak, itu kan mungkin Bapak dan Ibu tidak akan bekerja dalam arti gini, kalau satu kelas itu 1 orang mengampu materi yang lain, bukan berarti kan yang tiga-tiganya kan tidak di kelas kan Pak, pasti ada di kelas. Dalam arti apa? Mereka juga ikut mengampu jam yang ada dikelola dalam kelas yang bersangkutan. Jadi kita akan memberikan memang sesuai dengan jumlah jam yang ada dan orang atau narasumber yang mengampu jam tersebut. Karena kenapa? Karena bukan berarti kalau dari 4 orang itu 1 orang mengisi materi, yang 3 orang itu di luar kelas atau di kamar. Bukan seperti itu, tetapi tetap ada di kelas. Mungkin itu Pak, dapat kami sampaikan. Ya, Mbak Uci. Mbak Uci. Ini sebelahan sama Pak Leo. Ya, jadi izin menambahkan Bang Leo, barangkali Bapak Ibu, karena memang Bapak Ibu kan baru pertama kali ya kerjasama dengan Direktorat SMP, jadi memang wajar kalau Bapak Ibu bertanya. Kalau narasumber kami yang biasanya baik dosen dari satuan pendidikan itu sudah paham. Tetapi intinya betul yang disampaikan Pak Leo tadi, bahwa kalau yang namanya tim teaching, ukuran tim teaching itu tidak mesti Bapak Ibu menyampaikan materi gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu tim untuk kelas A 4 orang, kelas B 4 orang, selama 4 hari, termasuk perjalanan pergi dan pulang, Bapak Ibu berempat itu selalu bersama-sama. Kalaupun materi KOS disampaikan oleh 1 orang selama 2 JP sendirian misalnya, yang 3 yang lainnya tetap selalu ada di kelas, termasuk membantu memfasilitasi peserta. Memfasilitasi kalau ada yang bertanya, dan mungkin bisa saja saling melengkapi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan peserta. Jadi berempat ini selalu bersama-sama di dalam kelas, istirahat bareng, kerja bareng, perkara ngomong itu bisa gantian, bisa materi tertentu disampaikan oleh 1 orang, bisa materi yang lainnya disampaikan 2 atau 3 orang, tetapi ukuran tim teaching di sini bukan berapa lama Bapak Ibu atau berapa JP Bapak Ibu menyampaikan materi, tapi kolaborasi dalam penyampaian materi, fasilitasi, merespon, dan membantu kelancaran di dalam kelas, itu adalah ukuran tim teaching Bapak Ibu. Jadi seperti itu pendekatannya, seperti yang saya menambahkan yang sudah disampaikan oleh Pak Leo tadi. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, bukan berarti materi KOS disampaikan oleh Pak Leo, lantas saya dan Bu Uci di kamar aja karena materi pembelajaran misalnya nanti. Tidak. Walaupun Pak Leo yang menyampaikan materi, saya dan Bu Uci harus selalu ada di sana. Dan pada saat peserta bertanya, kami bersama-sama akan memfasilitasi di dalam kelas seperti itu. Bahkan bisa saling membantu, saling melengkapi, dan kita berkolaborasi, tidak one man show. Bila perlu memang membutuhkan penguatan, penambahan, ya bisa sesama narasumber bisa memberikan penguatan secara proporsional. Seperti itu, sesuai dengan durasi yang ada. Intinya seperti itu Bapak Ibu, memperjelas apa yang sudah disampaikan oleh Pak Leo tadi. Terima kasih. Terima kasih Bu Eli. Bapak Ibu, ini sebentar. Sudah ya berarti ya. Ada lagi hal yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Intinya adalah kolaborasi ya Bapak Ibu. Di dalam nanti penyampaian materinya selalu bersama, saling melengkapi seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Eli, ketika tidak sedang menyampaikan materi, yang lain mendampingi peserta. Karena ada banyak sekali kan LK-LK yang nanti mereka coba isi, para peserta itu yang perlu pendampingan dari Bapak Ibu sekalian. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin disampaikan? Teman-teman, ada yang mau ditambahkan? Bapak Ibu, ini ada perubahan updating
untuk selain lokasi juga ada updating penugasan ya, siapa ke mana, bisa dicek di link karena ada pertukaran-pertukaran kembali seperti itu ya. Jadi nanti dicek kembali saja untuk link pembagian tugas narasumbernya. Masih ada lagi Bapak Ibu yang ingin disampaikan? Sudah cukup? Baik, Bapak Ibu. Jika sudah tidak ada lagi hal yang ingin disampaikan, oh tanggal tidak berubah Pak, ini langsung dijawab ya. Bu Erwin, insya Allah tanggalnya sudah tidak berubah, yang berubah tadi lokasi ininya saja, regionnya saja, untuk tanggal tetap sama, tanggal tidak berubah. Baik, kalau sudah tidak ada hal lain yang ingin ditanyakan, atau barangkali saat ini belum terpikirkan, nanti mau ditanyakan lebih lanjut di WA Group juga disilahkan. Kita cukupkan ya Bapak Ibu untuk diskusi teknis kegiatan nanti bimbingan teknis. Kami doakan semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat. Kita jumpa di kegiatan binteknya ya Bapak Ibu. Amin. Nah, lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih. Bapak Ibu, ada yang lupa. Nanti setelah kegiatan Bintek Angkatan 1 selesai, kita juga akan Zoom lagi ya. Kita akan coba merefleksi dari kegiatan Angkatan 1 ini, barangkali ada hal-hal yang ini menjadi lesson learn untuk region berikutnya. Jadi insya Allah kegiatan Zoom-Zoom-nya juga mungkin tidak hanya sekali, ada beberapa kali. Mohon kesediaan Bapak Ibu juga untuk bisa bergabung. Terima kasih. Salam sehat Bapak Ibu. Salam dari Bapak. Terima kasih Bu Cici. Terima kasih. Sehat selalu.